Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Ani Kuratoaini, NPM 2321700085 dari kelas C. Di sini saya akan membahas tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya akan membahas Provinsi Nusa Tenggara Timur dari 10 konsep geografi. Ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Kupang. Lokasi Provinsi Nusa Tenggara Timur ini terletak di bagian timur Indonesia, terletak di antara 8 sampai 12 derajat lintang selatan dan 118 sampai 125 derajat bujur timur. Nah, provinsi ini juga berbatasan langsung dengan Laut Flores di utara, Samudra Hindia di selatan, Timur Leste di timur, dan Nusa Tenggara Barat di barat. Selanjutnya, jarak antar pulau di Nusa Tenggara Timur cukup bervariasi. Misalnya, jarak antara Pulau Flores dan Pulau Sumba adalah 200 km. Nah, jarak ini mempengaruhi interaksi sosial dan ekonomi antar pulau. Jarak antar pulau di Nusa Tenggara Timur ini cukup bervariasi. Misalnya, jarak antara Pulau Flores dan Pulau Sumba adalah sekitar 200 km. Nah, jarak ini juga mempengaruhi interaksi sosial dan ekonomi antar pulau. Nah, selanjutnya, keterjangkauan aksesibilitas di Nusa Tenggara Timur ini masih menjadi tantangan, terutama di pulau-pulau kecil yang terpencil. Nah, transportasi laut dan udara masih menjadi sarana utama untuk mencapai daerah-daerah yang terpencil ini. Morfologi dari Provinsi Nusa Tenggara Timur ini memiliki topografi yang beragam, mulai dari dataran rendah hingga pegunungan. Contohnya Gunung Mutis di Pulau Timur yang memiliki ketinggian lebih dari 2.400 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya, aglomerasi Kota Kupang sebagai ibu kota provinsi menjadi pusat aglomerasi ekonomi dan sosial. Banyak penduduk dari daerah lain yang bermigrasi ke Kupang untuk mencari pekerjaan dan mencari pendidikan. Selanjutnya, pola pemukiman di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini cenderung tersebar, terutama di daerah pedesaan. Pola ini dipengaruhi oleh kondisi geografis dan ketersediaan sumber daya alam. Selanjutnya, dari interaksi dan interdependensi, interaksi antar pulau di Nusa Tenggara Timur ini sangat penting, terutama dalam hal perdagangan dan budaya. Misalnya, perdagangan hasil laut dari Pulau Rote ke Kupang. Tata guna lahan di Nusa Tenggara Timur ini memiliki nilai guna yang beragam, mulai dari pertanian, perkebunan, hingga pariwisata. Nah, Taman Nasional Komodo yang di Manggarai Barat adalah salah satu contoh kawasan dengan nilai guna tinggi untuk pariwisata. Diferensiasi area setiap pulau di Nusa Tenggara Timur ini memiliki karakteristik yang unik. Misalnya, Pulau Samba terkenal dengan budaya tenun ikatnya, sementara Pulau Flores dikenal dengan Danau Kelimutu yang memiliki 3 warna. Selanjutnya, keterkaitan ruangan di Nusa Tenggara Timur ini terlihat dari ekonomi antara daerah pesisir dan pedalaman. Daerah pesisir biasanya menjadi pusat aktivitas ekonomi, sedangkan daerah pedalaman lebih banyak digunakan untuk pertanian. Selanjutnya, Provinsi Nusa Tenggara dilihat dari geografi fisiknya. Topografi Nusa Tenggara Timur ini masih sangat bervariasi, mulai dari dataran rendah hingga pegunungan yang tinggi. Nah, dataran rendah umumnya berada di ketinggian 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut, seperti Kabupaten Sumba Barat, Sumba Timur, dan Kupang. Nah, untuk pegunungan tingginya itu seperti Gunung Mutis di Pulau Timur yang ketinggiannya mencapai lebih dari 2.400 meter mdpl. Nusa Tenggara Timur ini terdiri dari banyak pulau, dengan 5 pulau yang utama yaitu Flores, Sumba, Timor, Lembata, dan Alor. Nah, setiap
pulau ini memiliki karakteristik fisik yang unik seperti pegunungan Flores dan daratan luas di Sumba. Nusa Tenggara Timur ini memiliki iklim tropis dengan dua musim utama, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Nah, musim hujan ini biasanya berlangsung dari November hingga April, sementara musim kemarau terjadi dari bulan Mei sampai bulan Oktober. Tenggara Timur ini juga memiliki sumber daya air termasuk sungai, danau, dan mata air. Sungai-sungai besar seperti Sungai Wilhelmina di Pulau Timor sangat penting untuk irigasi dan kebutuhan air penduduk. Nah, Nusa Tenggara Timur ini juga memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, seperti Taman Nasional Komodo di Manggarai Barat adalah rumah bagi komodo, spesies kadal terbesar di dunia. Selain itu, Nusa Tenggara Timur juga memiliki berbagai jenis flora endemik seperti lontar dan cendana. Selanjutnya, Provinsi Nusa Tenggara Timur ini juga memiliki geologi yang terletak di zona tektonik aktif yang menyebabkan adanya aktivitas vulkanik dan gempa bumi. Nah, gunung berapi aktif seperti Gunung Lewotobi di Flores adalah contoh dari aktivitas vulkanik di NTT. Pantai dan laut Nusa Tenggara Timur ini memiliki garis pantai yang panjang dengan banyak pantai indah dan terumbu karang yang kaya. Nah, pantai-pantai seperti Pantai Pink di Pulau Komodo dan Pantai Nihiwatu di Sumba terkenal dengan keindahannya. Tahun 2024, Nusa Tenggara Timur memiliki populasi sekitar 5,68 juta jiwa dengan kepadatan penduduknya yang bervariasi. Nah, dengan daerah perkotaan seperti Kupang yang lebih padat dibandingkan dengan daerah yang ada di pedesaan. Suku bangsa Nusa Tenggara Timur adalah rumah bagi berbagai suku bangsa, termasuk suku Timor, suku Sumba, suku Flores, dan suku Rote. Setiap suku memiliki bahasa, adat istiadat, dan tradisi yang unik. Nah, agama di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini menganut agama Kristen, baik Katolik maupun Protestan. Namun, ada juga beberapa daerah yang masih menganut agama Muslim, Hindu, dan agama lokal yang masih dipraktikkan di beberapa daerah. Akses pendidikan di Nusa Tenggara Timur ini masih menjadi tantangan, terutama di daerah-daerah terpencil. Namun, pemerintah harus terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan melalui pembangunan sekolah dan program beasiswa. Nah, ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini juga didominasi oleh sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Perikanan meliputi tanaman pangan seperti jagung dan padi, serta tanaman perkebunan seperti kopi dan cendana. Nah, pariwisata di Nusa Tenggara Timur ini juga berkembang pesat dengan destinasi terkenal seperti Taman Nasional Komodo dan Pantai Nihiwatu. Tenggara Timur ini juga di sektor pariwisata memainkan peran penting dalam ekonomi dan interaksi sosial. Destinasi wisata menarik wisatawan domestik dan internasional yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal dan pertukaran budaya. Suku bangsa dan bahasa Nusa Tenggara Timur adalah rumah bagi berbagai suku bangsa seperti suku Timor, suku Sumba, suku Flores, dan suku Rote. Nah, setiap suku memiliki bahasa dan dialek yang berbeda. Tercatat di Nusa Tenggara Timur ini terdapat sekitar 68 bahasa daerah yang digunakan di provinsi ini, termasuk bahasa Kupang, bahasa Dawan, dan bahasa Rote. Selanjutnya, rumah adat. Setiap suku di Nusa Tenggara Timur memiliki rumah adat yang khas. Misalnya, suku Sumba memiliki rumah adat yang disebut Uma Batangu. Nah, dengan atap tinggi yang berbentuk pusara,
Rumah adat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, akan tetapi dijadikan sebagai pusat kegiatan dan upacara. Pakaian adat di Nusa Tenggara Timur ini juga sangat beragam. Biasanya terbuat dari kain tenun ikat yang dibuat secara tradisional. Nah, setiap daerah memiliki motif dan warna yang khas. Misalnya, kain tenun ikat dari Sumba terkenal dengan motif geometris dan warna-warna cerah. Kesenian dan tari tradisional di Nusa Tenggara Timur ini memiliki berbagai tarian tradisional yang mencerminkan kekayaan budayanya. Nah, tari caci dari Manggarai adalah tari perang yang melibatkan dua penari pria yang saling berhadapan dengan cambuk dan perisai. Nah, selanjutnya itu ada tari bonet dari suku Bawan, adalah tarian komunal yang sering dilakukan dalam upacara adat. Acara adat di Nusa Tenggara Timur ini sangat beragam dan seringkali berkaitan dengan siklus kehidupan, pertanian, dan kepercayaan leluhur. Contohnya, upacara Pasola di Sumba adalah ritual perang berkuda yang dilakukan untuk menyambut musim tanam. Kuliner tradisional di Nusa Tenggara Timur juga mencerminkan kekayaan budayanya. Contohnya itu ada sei, daging asap khas rote adalah salah satu makanan tradisional yang terkenal. Teknik pengasapan ini digunakan untuk mempertahankan kualitas daging. Di Nusa Tenggara Timur ini juga terdapat aksara Lota di Kabupaten Ende, Pulau Flores. Terdapat aksara asli yang disebut aksara Lota. Nah, aksara ini merupakan turunan dari aksara Bugis dan digunakan oleh masyarakat etnis Ende yang beragama Islam. Tenggara Timur ini memiliki musik tradisional seperti sasando dari Pulau Rote. Nah, yang terbuat dari daun lontar dan menghasilkan suara yang unik. Musik ini sering dimainkan dalam upacara adat dan acara-acara penting. Selanjutnya ada kearifan lokal di Nusa Tenggara Timur yang mencakup berbagai praktik dan pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun. Misalnya sistem irigasi tradisional yang digunakan oleh petani di Flores untuk mengelola sumber daya air secara efisien.